fisika, sekaligus membuka kegiatan pendidikan dan pelatihan pengembangan profesionalisme guru. Baik yang saya hormati Bapak Yosef Kusumati, SPD, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Benci. Pertama sekali saya menyampaikan terima kasih banyak dan apresiasi kepada Bapak Kepala Sekolah dan semua dewan guru dan tentunya Bapak pengawas pendamping yang selalu setia berada bersama bisa melaksanakan kegiatan hari ini. Kegiatan ini mempunyai dasar dari asesmen nasional berbasis komputer secara nasional oleh kementerian dan menghasilkan rapor pendidikan, dan rapor pendidikan itu memberikan rekomendasi dan rekomendasi yang kita laksanakan pada hari ini. Kita tepuk tangan untuk kita. Ini sekolah yang pertama yang mengundang saya dengan mengadakan kegiatan atas rekomendasi daripada rapor itu. Dan ini hasil rapor kami bersama para pengawas pada beberapa minggu yang lalu, bahwa ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah dalam kaitannya dengan rapor pendidikan, apa yang kita lihat itu adalah rekomendasi dari rapor pendidikan dan hasil ANBK itu. Tapi saya menggunakan kesempatan ini untuk bisa menyampaikan sesuatu yang penting untuk kita semua. Karena pertemuan seperti ini juga harus setiap hari kita bertemu. Sehingga kesempatan hari ini saya senang sekali saya bisa bertemu dengan para guru dan tenaga kependidikan, serta saya bahagia sekali bertemu dengan calon guru. Saya membukanya dengan satu kalimat bijak yang disampaikan oleh Andre Carnegie. Itu dia mengatakan begini, tidak ada gunanya mencoba apapun untuk membantu orang yang tidak mau membantu dirinya sendiri. Kita tidak bisa mendorong seseorang untuk naik tangga jika dia tak mau melangkah sendiri. Saya mengungkapkan kalimat seperti itu, saya juga kutip dari orang hebat satu ini, karena saya melihat ini memberi motivasi besar bagi kita. Ibu-ibu sekalian, segala sesuatunya itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Tergantung pada diri kita sendiri. Pak pengawas pendamping ini boleh setiap hari, setiap saat mempersamai kita, berada dengan kita. Tetapi dari diri kita, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, tenaga pendidikan, apalagi calon-calon guru yang hebat ini ke depan ini, tidak ada semauan dari diri sendiri, tidak ada guna. Kita sudah pasti tangga ini sudah harus naik tangga. Tetapi kalau dia tidak ada kemauan untuk melangkah, menaiki anak tangga mulai dari pertama, kedua dan seterusnya. Kalau ada kemauan dari dirinya, dia mau melangkah pelan dan pasti untuk bisa melewati anak tangga itu dan sampai di puncak, itu berarti bisa berhasil. Tapi kalau tidak ada kemauan dari diri kita sendiri, nonsens ya, orang bilang seperti itu di guru bahasa Indonesia. Nah, ini adalah kreativitas yang dibuat oleh Bapak Ibu guru di sini bersama dengan Bapak pengawas, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan yang luar biasa ini. Kreativitas dan imajinasi. Imagination is more important than knowledge. Bapak-Ibu sekalian, saya pertama biasanya saya selalu ngomong masih banyak penyakit atau masih banyak sakit yang ada pada diri kita. Masih sakitnya tenaga pendidik, tenaga kependidikan, termasuk calon guru dan termasuk kadis dan juga termasuk pengawas pendamping. Sakit yang pertama yang sekarang dan tuntutan zaman sekarang ini yang tidak boleh ada lagi sakit ini, yaitu sakit TBC. Ini tidak boleh ada. TBC ini tidak bisa komputer. Kalau tidak bisa komputer, makanya Bapak Ibu para kepala sekolah hebat ini, tidak ada kegiatan di dinas, kita panggil kepala sekolah, kegiatan itu berhubungan dengan laptop, maka Bapak Ibu guru kepala sekolah ini datang harus ada pendamping yang berikut penyakit kusta, sakit kusta. Kusta itu apa? Kurang strategi. Jadi bagaimana strategi menghadapi anak seperti ini atau menghadapi guru seperti ini, bagaimana strategi kepala sekolah untuk bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi. Kita punya strategi, kita punya imajinasi, kita punya kreativitas, itu yang penting. Ya. Yang berikut, Bapak Ibu guru kita datang hadir di tempat ini, di sekolah ini. Nah, orang tua ini menitipkan anaknya kepada kita dengan harapan yang luar biasa. Sehingga sakit yang namanya kurang itu tidak boleh ada di sekolah. Kurang itu apa? Kurang persiapan. Tidak boleh ada, harus siap. Jadi kalau datang di sekolah ini siap. Oh, mengajarnya begini, oh, ini anak yang seperti ini saya harus cara mengajarnya seperti ini. Punya strategi, punya persiapan yang bagus. Berikut THT. THT itu coba hitung transfer. Jadi biasanya dari kita lagi transferan ini sudah masuk, oh ini gaji sudah masuk, oh ini sebentar lagi tunjangan sertifikasi masuk. Oh, pokoknya tiap hitungnya itu. Sehingga kalau misalnya gaji terlambat sedikit,
sudah mulai di medsos. Jadi terlambat saya bikin anggota DPR. Di keuangan sekarang itu langsung CNS, langsung begitu ada uang ini langsung CNS ke rekening masing-masing. Kalau sampai dengan terlambat itu terlambat karena memang prosesnya terlambat dan sistemnya juga kadang agak tersendat. Saya sangat mengharapkan itu ya, jangan hanya hitung transferan setiap saat ya. Dan ada guru sertifikasi itu sakitnya itu hipertensi itu apa? Hirup pikuk persoalan tentang sertifikasi. Saya harus mencari singkatan-singkatan yang bagus untuk bisa menyampaikan supaya pembuktian. Jadi guru sertifikasi itu sesungguhnya bukan tujuan. Sertifikasi itu adalah tuntutan guru untuk kepada satu kompetensi utama itu profesional. Guru profesional yang dibayarkan tunjangan sertifikasi itu. Tuntutan guru sertifikasi itu guru profesional. Seperti itu saja. Nah, yang berikut ini yang juga masih ada, kudis, kurang disiplin, atau bukan tidak. Jadi saya yakin ada juga sih. Jadi kudis ini masih ada di mana-mana di Kabupaten Sika. Saya sidak karena saya dapat informasi sekolah itu kepala sekolah sering terlambat, guru sering terlambat. Ya saya sidak kembali tempat kerja. Terlambat ini yang kurang disiplin ini yang masih. Ya. Jadi kalau kita mau menuju kepada ini profesional guru, kalau penyakit masih ada. Ya. Soal pertama penyakit ini, kalau ini kita mau menjadi guru profesional. Kita sebelum ngomong satu-satu terkait dengan kompetensi dasar guru, termasuk salah satu adalah profesional. Berikut penyakit asma, asam masuk. Ya asal saya masuknya. Dari masuk duduk saja, tidak punya kreativitas, tidak punya inovasi, bobot apa yang saya masuk. Apalagi sekarang ini anak-anak ini kan ya kita berikan anak bebas saja ya Bu, saya dulu saja nanti ini nanti tolong buka ini saya sudah tayangkan ini, pasang laptop ini semua taruh ya, suruh nonton TMK, asam masuk, penyakit asma. Yang berikut asam urat. Asam urat itu apa? Asal mengajar tapi pulang akurat. Asal mengajar saja. Dan sekarang ini kita harus pakai kurikulum merdeka, mengajarnya seperti ini, ya. Juga kita melalui PNR, kita ikut dan segala macam seperti Bapak Kepala Sekolah ngomong tadi, ya. Tapi kita ada aktivitas kita yang lain, ya. Tujuan kita adalah mendapatkan sertifikat daripada kegiatan itu ya selesai. Tidak nanti seperti yang Bapak ngomong tadi, ikut semua ini biar sertifikat ini bertumpuk-tumpuk, tapi kompetensi ini tidak ada. Yang berikut stroke. Stroke itu suka terlambat, rupanya biasa. Jadi kalau orang yang sudah biasa terlambat, sudah berdarah daging itu terlambat itu, orang itu kau biar cungkil dengan dingin juga tidak bisa. Ya. Terlambat. Terlambat itu ya, ini bagian daripada kudis tadi, itu juga stroke. Yang berikut batuk, banyak alasan untuk tidak masuk. Oh ini istri punya ini meninggal, punya ini lagi. Saya punya mama meninggal, papa meninggal, itu punyanya hanya satu kali. Itu saking kira-kira beberapa diagnosis yang saya lakukan selama ini saya melihat seperti itu. Itu harus kita hilangkan ya, dari laku-laku. Kegiatan kita selama 3 hari tidak sia-sia. Tapi kegiatan 3 hari ini biar luar biasa pun juga kalau penyakit seperti tadi saya ngomong masih tetap ada, itu ya mungkin ada dampaknya tetapi tidak seberat. Bapak sekalian, ini ada beberapa hal yang kita setiap hari biasa kita tahu, kita belajar, kita dengar, kita lihat sehingga saya ada membuat pernyataan seperti ini. Yakin kalau Bapak Ibu saya terangkan, sehingga saya itu sering punya pernyataan itu bersama Bapak Ibu guru. Saya mengatakan bahwa saya tidak mengajar ikan berenang. Itu sama dengan Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu kita tidak lagi mengajar Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru itu orang yang sudah profesional. Ya, saya tidak mengajar Bapak Ibu guru, tetapi saya hanya mengajar Bapak Ibu guru. Mari kita sama-sama berenang untuk menuju kepada pulau harapan kita. Dan itu adalah tempat di mana kita jadikan sekolah ini sebagai lembaga pendidikan ya, untuk mendidik anak-anak kita yang secara Sika, bahasa Sika, tentang lempo bisa Malaysia, membuat orang pintar dan bijaksana. Itu ada di sekolah ini. Dan itu adalah Bapak Ibu guru yang membuat. Memilih jadi guru dan sekolah di FKIP itu luar biasa, karena kemudian kita juga akan sama seperti Bapak Ibu guru yang ada, sehingga orang biasa mengatakan yang kalau kita dengar saja itu kita bisa lupa, ya. Yang saya dengar itu saya bisa lupa, yang saya dengar dan lihat ya saya ingat sedikit, saya dengar lihat dan saya tanyakan atau diskusikan, itu saya mulai paham. Yang dengar lihat diskusikan lakukan itu saya mulai memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Tapi kalau yang saya ajarkan kepada orang lain, maka itu pasti saya kuasa.
Tidak mungkin saya mengajarkan kepada orang lain apa yang saya tidak kuasai. Katakan kepada kita semua, itu bahwa Bapak Ibu guru itu adalah orang-orang hebat, yang tugasnya mendidik, tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik generasi-generasi penerus bangsa ini. Dan dengan demikian Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang benar-benar menguasai ilmu pengetahuan dan juga keterampilan untuk bisa diberikan kepada anak-anak peserta didik kita. Sehingga kegiatan-kegiatan seperti pendidikan pelatihan itu harus terus-menerus dilakukan. Memberikan apresiasi karena Bapak Ibu membaca daripada rapor pendidikan, membaca rekomendasi yang ada rapor pendidikan ini harus dibuat apa? Maka ini kita terutama para pengawas ini mendorong guru-guru kepala sekolah dan guru-guru sekolah itu untuk bagaimana harus bisa membuka rapor pendidikan, harus tahu hasil AMBK-nya seperti apa. Bapak Ibu guru berada di abad yang ke-21, itu menuntut banyak kompetensi. Tuntutan guru di abad 21 luar biasa. Kita guru yang kemarin, kita boleh merefleksikan. Saya misalnya ketika ada bersama dengan Bapak Ibu guru, itu saya mulai berpikir tentang guru-guru saya dulu. Ibu guru yang ada di sini itu harus tetap tertinggal terus oleh anak-anak. Ketika mereka ini, saya ingat saya mau guru bahasa Inggris. Saya ingat kita punya kepala sekolah dulu di Lampung Langit. Harus seperti itu. Kita harus menjadikan pribadi kita itu, guru harus tetap dikenal. Kita sekarang itu tuntutannya begitu, tidak hanya mengajar, tidak hanya mendidik, tidak hanya menginspirasi, tetapi kita juga harus menggerakkan komunitas yang ada. Ikuti program guru penggerak itu. Bahasa Inggris itu akan menjadi mata pelajaran wajib di sekolah. Luar biasa kita terutama Lampung Langit tentang 4 kompetensi dasar guru. Kompetensi yang pertama itu adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi yang kedua adalah kepribadian. Terima kasih. Kompetensi yang ketiga sosial. Kompetensi yang keempat profesional. Terima kasih banyak. Bapak Ibu guru, kompetensi pedagogi. Bagaimana pemahaman tadi sehingga saya tadi bilang kurang tadi, kurang persiapan tadi. Itu harus tidak ada. Karena itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu guru punya kompetensi pedagogi, punya pemahaman kawasan tentang landasan kependidikan, peserta didik, pengembangan kurikulum. Kurikulum sekarang ini adalah kurikulum merdeka. Bapak Ibu harus menguasai rancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Dari kementerian itu, selain PMDM, masih juga ada yang lain. Akun pelajar, IT. Jadi itu termasuk di dalam kompetensi pedagogi. Guru yang punya kompetensi pedagogi, guru itu mampu untuk bagaimana mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai macam potensi yang dimiliki. Sehingga sekarang ini kita kenal dengan satu kegiatan profil pelajar P5, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Yang berikut kompetensi apa tadi? Kepribadian. Ini saya percaya sekali Bapak Ibu guru itu adalah orang-orang yang digugu dan ditiru. Kalau orang yang digugu dan ditiru itu orang yang punya kompetensi kepribadian yang baik, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, berwibawa. Mana sikap dan perilaku kita menunjukkan bahwa kita ini berwibawa. Guru yang jujur, sakit bilang sakit, bukan tidak sakit pun bilang sakit, mendoakan diri supaya sakit, menjadi teladan bagi peserta didik, objektif, mengevaluasi kinerja sendiri. Saya punya kinerja seperti apa? Jadi saya masih kurang ini sehingga saya perlu belajar dari para guru. Saya perlu bertemu Bapak Kepala Sekolah mungkin mendapatkan arahan-arahan dari Kepala Sekolah seperti apa. Saya perlu berdiskusi dengan komunitas di sekolah ini dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Yang berikut kompetensi sosial. Saya yakin komunikasi bagus, komunikasi antara Bapak Ibu guru di sekolah ini bersama guru, bersama murid, bersama pimpinan, bersama orang tua murid itu pasti baik. Bergaul secara efektif dalam peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, pimpinan, orang tua wali peserta didik. Itu kalau kita punya kompetensi sosial yang baik. Bergaul secara santun dalam masyarakat sekitar. Ketika kalau ada kegiatan di gereja saya yang tampil itu selalu guru. Jadi kompetensi sosial itu tidak hanya dimiliki oleh guru-guru, tapi ya kami juga harus memiliki kompetensi sosial itu. Tapi itu komunikasi saja, semuanya tinggal dikomunikasikan. Saya sangat sibuk, tapi saya tidak boleh memberikan alasan bahwa saya sangat sibuk, saya tidak bisa menerima ini kepercayaan ini. Itu menunjukkan kompetensi sosial kita baik. Yang berikut kompetensi profesional.
itu adalah kemampuan guru dalam mengetahui atau menguasai ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Konteks story itu yang penting bagi guru. Salah satunya itu adalah menguasai IT. IT itu penting. Jadi konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi secara konseptual menaungi atau koheren dengan program atau pendidikan atau pelajaran itu harus kita miliki. Jadi itu kompetensi dasar ini harus dimiliki. Saya pesan pertama itu penyakit-penyakit yang saya diagnosis tadi tidak boleh ada lagi. Dan yang berikut apa yang saya sampaikan terakhir ini tentang apa kompetensi dasar guru ini, kekurangan-kekurangan yang masih ada pada kita itu kita upayakan untuk kita belajar dan belajar. Untuk bisa mengajar dengan baik itu pasti harus belajar juga dengan baik. Pada hari ini Sabtu tanggal 21 September tahun 2024 saya nyatakan dibuka secara resmi dengan tepuk tangan kita.